Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami, program kami, Ray System Talk, edisi Ramadan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah Ramadan ataupun puasa di bulan ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Diva, di sini sebagai salah satu moderator yang nanti akan menemani kaitannya dengan sistem program, sistem talk kita, dan juga di sini saya tidak sendirian. Di sini saya sudah bersama Bapak Edi. Halo Pak Edi. Ya, halo semuanya. Indonesia Bersistem ya. Ya, kemudian di sini pada Ray System Talk di episode ketiga, di sini saya juga mengundang ataupun kami mengundang salah satu praktisi yang sangat luar biasa berpengalaman terkait dengan sistem, yaitu Bapak Ridwan Simanjuntak. Halo Pak. Halo, Ya, halo Pak Edi. halo. Ya, Halo Mbak terima Diva. kasih Halo Pak Edi. waktunya, Pak Halo Thank Pak Ridwan. you Pak. Ridwan. Ya, Ya, Bapak Ridwan ini adalah Head of Quality itu ya dari PT Haldin Pacific Semesta seperti itu. Jadi PT Haldin Pacific Semesta merupakan perusahaan ya yang bergerak di bidang food dan beberapa bidang. Mungkin Pak Ridwan bisa diinformasikan Pak terkait dengan perusahaannya, kemudian juga role Bapak dalam perusahaan, mungkin Pak? Oke, thank you Pak Edi. ya, thank you Thank Pak you Ridwan. juga Terima Mbak kasih. Diva udah diundang nih di Ray Talk ya untuk siang hari ini. Jadi perkenalkan saya Ridwan Simanjuntak. Saya sebagai Head of Quality dari PT Haldin Pacific Semesta. Jadi perusahaan kita ini bergerak di natural ingredient manufacturing ya, berlokasi di Cibitung. Dan kita juga supply ke B2B bisnis ya, banyak perusahaan yang sudah kita supply baik dari ekstrak teh, kopi, vanila, dan juga berbagai produk natural lainnya Hmm. seperti itu. Ya, Oke, mungkin boleh disampaikan juga Pak peran Bapak di perusahaan. Tadi sempat saya sampaikan bahwa Head of Quality ya Pak ya. ya Sebetulnya Bapak Mbak itu Diva. perannya mungkin apa sih hal-hal yang Bapak lakukan untuk memastikan mungkin kualitinya ya Pak ya di Ya, perusahaan. Mungkin Pak bisa dijelaskan Pak. ya sebagai Head of Quality tentunya mempunyai peran strategik ya Mbak Diva Pak Edi. Ya, Ya, karena memang quality is priority ya, Yes, dan juga memang dalam hal menerapkan sistem manajemen itu butuh kita memprioritaskan namanya quality first quality seperti first. itu. Jadi role sebagai quality di sana ya maintain bahwa memastikan sistem itu berjalan dengan baik ya, sistem quality yang sudah dibangun baik dalam quality assurance, quality sistemnya, regulasi dan juga sistem lainnya seperti Hmm, itu. Ya, oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau dari Haldin sendiri itu boleh di-sharing Pak udah menerapkan sistem-sistem apa aja nih Pak di perusahaannya? ya, Haldun sendiri kan sudah berdiri sekitar 30 tahun ya, Mbak Diva, dan Haldin berkomitmen ya menerapkan sistem yang memang itu kita siap untuk ke Hmm. internasional ya. Sampai saat ini Haldin sudah sertifikasi FSSC 22000, ISO 22000, ISO Hmm. 14001, ISO 17025. Wow, banyak ya Ya, Pak ya. cukup banyak ya. Dan kita Cukup juga lengkap. komitmen Mhm. untuk apa namanya halal ya, karena kita juga komit dengan produk-produk kita juga ya, Regulasi juga ya Pak ya. regulasi Mhm. juga. Dan untuk go internasional kita juga untuk kosher certification juga Kosher seperti juga ya. itu. FDA ya, karena kita memang hampir 60% kita ekspor ya, Pak Edi oke. Ya. juga 60%. Jadi salah satu persyaratan kita juga sertifikasi Oh, FDA, Pak. termasuk FD ya, Pak ya. Termasuk Luar biasa FDA. nih. Jadi Aldin ini Mm-mm. sudah ke mancanegara ekspor juga ya, Ya, Pak ya. 60% Pak Edi. Oke. Wow. Ya, ya. 60% kita ekspor, jadi memang salah satu persyaratannya FDA. Hmm, Dan produk kita juga banyak organik, Pak. oke. Jadi Hmm. kita sertifikasi organik juga untuk produk-produk kita yang memang itu apa namanya kita perlukan sebagai syarat kita untuk ekspor Ya. juga. Ya, ya Gitu, Pak seperti Edi. ketahui nih ya, FDA lagi ketat-ketatnya nih ya, Pak Benar, ya. benar, benar. Karena ada persyaratan wajib Yes, juga, harus yes. PCQI, ada Ya, FDQI, ya, dan isu-isu tentang radioaktif dan lainnya ya. ini Pak. Ya mungkin nanti bisa di-share juga Siap. antisipasinya nih Pak ya, luar biasa ini. Ya.
Menariknya itu adalah isu radioaktif, Pak Edi. Oke, Hmm, Ya. wah ini langsung ini. langsung Pak. Ya, ke isu hangat ya. Iya Silakan benar, ini, karena Pak. produk kita ada product seasoning juga ya, Oh, oke Pak. yang Ya. berdampak dari isu yang sebelumnya terjadi dan memang pada saat kita ekspor dan ini menjadi salah satu concern kita bagaimana kita juga compliance dengan Ya, isu tersebut, Pak. iya, Free dari radioaktif. iya. CS137 ya Pak Edi ya, Oke, Mbak iya Pak. Nadia. Ya, Ya, kita ketahuin juga terima kasih nih Haldin ini PCQI-nya dengan kita juga ini ya Pak ya. ya tentunya Pak. Ya, karena itu regulasi Amerika ya, Ya, wajib punya minimal 1 orang ya, harus Betul. mengetahui sistem yang ya, diakuin FDA. Ya. Betul. Baik Pak Ridwan, tadi sudah disampaikan beberapa standar ya yang ya. diimplementasikan oleh PT Haldin. Mungkin Pak boleh dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya latar belakang kenapa Haldin itu akhirnya menerapkan beberapa standar gitu ya. Karena kan ini nggak hanya cuma satu standar aja ya Ya, tadi ya Pak ya. Ada beberapa benar-benar FSSC, ISO 22000, 9000 ya, gitu ya, 14, kosher, benar, benar. halal. Nah, boleh disampaikan Pak kenapa sih ataupun latar belakang apa dari POV PT Haldin gitu ya Pak ya, kenapa bisa menerapkan sistem-sistem itu seperti itu mungkin Pak? Ya, kalau saya melihat adalah ini dari komitmen manajemen kita ya, Mbak Nadia, Pak Ya. Edi. Karena memang dari top manajemen kita pingin yang pertama itu adalah go internasional gitu ya. Dengan menerapkan standar tadi ya tentunya kita punya brand reputation yang lebih Ya. baik lagi, Pak Edi. Baik dari company kita dan juga produk yang kita hasilkan seperti itu. Nah, dari komitmen inilah apa namanya, tentunya akan berdampak juga bagaimana opportunity bisnis kita, Pak, Ya, gitu ya, ya. Karena 60% dari bisnisnya Haldin ini adalah ekspor. Oh, oke. Jadi butuh komitmen manajemen dan juga stakeholder untuk menerapkan Oke. sistem ini, gitu Ya, Pak Edi. ini bagus ini. Makasih Pak Ridwan. Ya, Jadi key point itu memang komitmen dulu sih Pak ya, benar, dari top benar. management sehingga dari komitmen ini nanti barulah jalan implementasi Ya, regulasi atau standar apa ya. ya, Lebih benar. mudah mesti dijalankan ya. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Good Pak. Dan stakeholder tadi itu Pak Edi, tentunya kan dari komitmen manajemen Ya. butuh stakeholder mendukung itu adalah semua departemen ya. Hmm. Nah, kita diikat juga nih Pak Edi. Hmm. Dari kita komitmen manajemen sudah, tapi stakeholder ini punya peran dalam KPI-nya. Oke. Gitu. Ya, Jadi ya. setiap departemen itu juga punya KPI yang mendukung tadi komitmen manajemen tadi. Biar tercapai ya. Iya, Ya gitu. ini kalau kita lihat ke sistem ISO itu kan pelibatan orang nih ya. Benar Ya, Pak Edi. involvement of people ya. Nah, Iya, ini penting sekali. benar Jadi sekali. bukan komitmen top management saja, tapi kalau komitmen ini saja, Ya, tentunya yang paling penting juga ini pelibatan orang orang, nih, ya. Pak Ridwan ya. Yes. Bagaimana mensupport ya Ya, KPI tadi bisa tercapai. ya, Jadi ya mungkin akan sulit sekali target-target manajemen itu tercapai tanpa support ya. ya, Harus ada support nih Pak ya. Mungkin benar. bisa dikasih nih Pak. Atau sudah ke sana nih Mbak Nadima kita ke trik-trik strateginya Pak. Iya. Ini Pak. Masih banyak hambatan lah, bisa dari sisi manusianya, Benar. bisa juga dari sisi material, Ya, ya. bisa juga metode ataupun ya hal-hal lain mungkin dari sisi mesin dan sebagainya gitu. Mungkin Ya. ada kiat-kiat tips ini Pak atau kita bisa masuk ke sana Pak. Boleh Pak, sekali Boleh ya, ditanyain Pak. langsung. Boleh, Ya. boleh. Nah ini yang penting pemirsa Indonesia ini harus tahu nih. Ya, Ini daging semua ini ya, jadi high skill semua. Jadi nggak kaleng-kaleng. FDA-nya sudah, facility-nya sudah, FSCC sudah, kemudian ISO lainnya benar juga Pak Edi. sudah, lingkungan ya. Dan yang paling penting ya pasti BPOM juga halal Pasti, ya Pak ya. Regulasi. itu udah Mungkin pasti. ini cukup banyak yang dijalankan, ini strateginya nih Pak Ridwan. Oke. Strategi yang kita lakukan sebenarnya challenge-nya cukup banyak Pak Edi ya, cukup besar ya. Apalagi kalau bergerak di natural ingredients ini adalah tantangannya climate change. Ya. Jadi isu quality itu sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Ya. Jadi mungkin bulan ini kedatangan incoming material kita itu bagus ya. Oke. Bulan depan bisa berubah karena iklim bisa aja berubah, cuaca bisa berubah Oke. dalam waktu 1 bulan yang kita nggak bisa prediksi lagi saat Oke. ini. Jadi Ya. untuk company kita yang memang bergerak di natural ingredients itu ya climate change cukup besar ya Oke. pengaruhnya terhadap kualitas kita. Jadi memang tadi butuh
apa tadi ya, strategi ya Ya, strategi dalam antisipasi ya. Di antisipasi ISO seperti sendiri itu. ada climate change ya Pak ya. Benar, Jadi benar, kalau Pak. relevan nih Sangat relevan. rekan-rekan ya. Jadi Di climate FSCC. change di konteks organization itu Ya, harus bisa mengantisipasi ya. ya, Tentunya pasti climate change ini juga bukan sekedar yang disebutkan tadi Pak Ridwan, ya, dan sekarang juga lebih mengarah bagaimana industri ini supaya juga industri hijau begitu ya, ya, sustain benar, juga sustain gitu juga. ya. Ya, Ya, silakan Pak Ridwan. strateginya tentunya saya sebagai quality ya harus betul-betul menjaga standar juga ya Pak. Oke. Ya. Tapi kita melihat bahwa eh, kita harus berjalan nih bisnis. Ya. Ya, bisnis harus berjalan, kita harus menjaga apa namanya standar gitu Hmm. ya. Ini memang dua hal yang sangat kadang berbeda ya, Betul. gitu. Ya. Tapi dari segi quality kita melihat concernnya mau Hmm. kemana. Kalau memang itu berkaitan dengan kita melakukan mitigasi lah ya Pak Edi Oke. ya. Kalau memang itu sampai berdampak ke food safety ya kita akan Hmm. melihat gitu ya. Ya. Apakah dampaknya ke food safety atau quality. Hmm. Jadi Ya. dua poin itu juga yang sangat berpengaruh pada saat kita melakukan risk assessment ya Oke, terhadap oke. material atau apapun yang memang itu dampaknya dari perubahan iklim tadi, Pak. Oke, menarik banget ya. Iya. Jadi ada kata kunci tadi risk assessment ya. Risk Risk assessment, Rekan-rekan Pak. Indonesia Bersistem semua di Indonesia. Iya. Jadi nggak kaleng-kaleng nih. Jadi sistemnya harus dibuat Iya. termasuk nanti di mana risk assessment itu kan Iya. ada terkait dengan nanti risk di Risk sana yang ya. Risk yang positif negatif. negatif harus dikendalikan, dipertahankan, Benar, Pak Edi. atau perlu opportunity ya, Opportunity. improvement gitu ya Pak ya. Dan Karena kita harus dievaluasi support ya Pak ya bisnisnya. tiap Iya, tahun ya Pak ya. Benar, evaluasi harus ya. dievaluasi. Iya. Karena bisnis tetap berjalan ya. Betul. Harus Seperti itu. berkelanjutan ya Pak ya. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Kalau dari segi mungkin apa ini Mbak Dipa, tantangannya atau apa yang terbesar ya, atau Iya, ada tantangan mungkin Pak dalam setupnya, ya, kendala mungkin dalam ya, implementasinya. ya mungkin yang pernah dihadapin atau apa yang mungkin bisa di-share Ya, kali Pak Pak Edi. ya. Kalau tantangan cukup banyak ya. Tadi kita akan bertemu dengan berbicara bisnis sekarang ya Pak. Oke. Tentunya kita bertemu dengan apalagi B2B bisnis adalah banyak customer itu punya requirement masing-masing Pak Edi. Oke, ya. Ya, punya requirement Jadi punya tantangan tersendiri, tersendiri. challenging ya. Ya, gitu. Apalagi untuk customer internasional itu ya. Iya. Kita itu memproduksi satu produk aja untuk beberapa customer Mbak Diva. Oke. Jadi tentunya dengan apa namanya kualitas yang kualitas sama ya, Oke. tapi spesifikasinya berbeda-beda nih Pak Nah, Edi. ini ya spesifikasinya ya. Iya, yang Apalagi berbeda-beda. bisa juga ini kadang-kadang ya Pak ya. Iya, Buyer requirement, permintaan, request Ya. buyer ini bisa lebih ketat kadang ya Pak dibanding standar sendiri ya. iya benar. Ya Iya, itu yang iya. kita harus betul-betul well adapt ya Pak. Iya. Dan juga ya manajemen minta nih kita harus compliance dengan apa tadi standar dan spesifikasi dari Oke. customer gitu. Iya. Karena customer itu kan apa ya raja gitu ya. Iya. Dan memang kita harus satisfy gitu. Jangan sampai mereka lari dari kita gitu ya, Iya, karena iya. tidak bisa memenuhi standar atau spesifikasi yang Iya. mereka inginkan. Jadi itu betul-betul tantangan besar ya buat kami sebagai quality di Haldin seperti itu. Bagaimana dengan karena kita bisnisnya adalah B2B. 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 Jadi kepuasan pelanggan itu adalah apa ya menjadi prioritas kita ya. Karena kita bukan end customer yang kita cari, Iya. tapi memang menjadi apa bisnis klien tentunya, client. bisnis klien seperti itu Pak. Oke. Oke, Pak Ridwan. Mungkin Pak pertanyaan Ya, selanjutnya Mbak Diva. tadi kaitannya dengan strategi sudah disampaikan, tantangannya sudah disampaikan. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak awal mula pada saat mau melakukan implementasi gitu di Haldin. Gimana sih Pak awal mulanya? Apakah misalnya melakukan training dulu atau misalnya apa namanya mengumpulkan tim dulu atau bagaimana nih Pak kalau di Haldin? Karena kan biasanya per perusahaan punya Step-stepnya ya. biasanya per perusahaan beda-beda nih Pak. Salah Iya, langkah. betul. Tiba-tiba langsung pengen diaudit gitu ya Pak. Iya, Nah, iya. ini mungkin bagi rekan-rekan di Indonesia Bersistem ataupun industri perusahaan-perusahaan food, nah ini penting sekali ya tahap itu ya. Mungkin kita dengarkan Iya. dari pengalaman Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Oke, thank you Pak. Tentunya menurut saya dan itu yang sudah kita terapkan di Haldin juga Pak Edi Ya. ya, dan juga Mbak Diva. Tadi saya kembali mengatakan komitmen manajemen. Itu yang memang sangat Paling penting. utama. Paling Kembali itu utama. tadi ya ke Ya, komitmen komitmen manajemen ya. manajemen. Karena kalau kita mau bergerak itu ya dengan kita punya culture di Indonesia itu paling penting dulu Pak Edi. Ya. Karena kalau misalnya kita udah bergerak jauh tapi nanti tidak mendapat support yang cukup ya Iya. dari Betul. manajemen, kita akan back and forth lagi Pak. Betul. Ya. Gitu, nggak akan bergerak tuh sistem karena memang kita
masih dalam culture Indonesia Ya, ya Pak. betul. Nah, butuh komitmen tadi. Nah, komitmen itu apa saja ya? Bukan cuma berbicara visi dan misi ya Pak Edi ya, ya, tapi berbicara juga cost dan investasi. Ya, karena yang namanya kita menerapkan sistem itu butuh biaya juga ya Pak ya. Edi ya. Tadi kita mau melakukan training, mau melakukan edukasi dan sebagainya, butuh yang namanya support secara financial juga. Nah, salah satu yang kita getting komitmen di apa namanya di Haldi ini ya, yang kita lakukan adalah pada saat manajemen review. Ya, Hmm. manajemen review ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan kondisi dari penerapan sistem kita saat Oke, ini, Pak ya. Edi ya. Di manajemen review ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, dan Ya. apa next-nya, Hmm. seperti itu. Karena dalam sistem manajemen review inilah kita apa ya, yaitu tadi perlu perbaikan berkesinambungan kan Pak Oke, Edi ya, continual improvement ya continuous improvement rekan-rekan ya. tadi ya. Jadi kita pakai yang ya manajemen review tadi sebagai tools kita untuk Oke. menyampaikan apa rencana kita dalam ya tentunya peran yang lebih baik lah ya ke depannya dalam Oke. sistem manajemen yang kita terapkan di Haldin Pak. Ya, ya. Gitu. Ya, bagus sekali ya rekan-rekan. Jadi ini tahapan-tahapan Ya, itu paling penting tadi komitmen ya Pak ya. ya, Baru buat perencanaan plan perencanaan. step ya, Ya, mereview existing dan sebagainya, melengkapi dokumentasi. ya, Kemudian ada internal audit, ya. ada manajemen review. Di mana manajemen review ini pasti banyak nanti yang hal-hal yang Kita belum bahas ya sesuai Pak. mungkin dilakukan perbaikan tadi ya. Ya, ya Pak Nah, itu Edi. rekan-rekan stepnya ya. Jadi bagi yang mau menjalankan sistem ya, jadi memang ada stepnya. Jadi jangan kebalik. Gitu Ya ya. benar-benar. Ya. Betul sekali. Ada beberapa step ya Pak ya yang Ya, tapi memang kalau dilihat memang komitmen dari manajemen itu menjadi pegangan utama gitu ya ya, Pak ya. Apalagi apa namanya banyak sekali terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diminta. Jadi kita Iya harus benar. menyesuaikan harus harus agile gitu ya Pak ya. ya, Agile organization ya, ataupun agile management ya. seperti itu. Oke Pak, mungkin untuk selanjutnya nih Pak. Tadi udah diceritakan kaitannya dengan strategi, kemudian Ya, implementasinya. Kemudian apakah nih Pak setelah melakukan implementasi ada dampak-dampak gitu Pak? Dampak positif mungkin ya Pak yang iya, disampaikan ya Pak ya. Tentunya dong banyak sekali dampak positif gitu ya. Apalagi sistem manajemen ini adalah untuk lebih baik ya, untuk improvement, untuk sesuai dengan apa namanya standarnya masing-masing, entah itu food ataupun keamanan pangan ataupun nanti lingkungan gitu. Apakah ada dampak Pak yang berpengaruh besar gitu di baik dari internal gitu Pak ataupun dari eksternal. Misalnya kalau internal, oh jadi karyawannya misalnya jadi lebih teratur atau apa gitu Pak, mungkin dari PT Haldin Pak? ya. Thank you Pak. Jadi sebenarnya goal kita di Haldin nih Pak Edi Ya. adalah food safety and quality culture. Itu yang mau Oke. kita bangun Ya, gitu ya, ya. Tentunya nggak gampang ya Pak Edi ya. ya, Itu bukan cuma statement menjadi visi dan misi kita ya dari quality bahwa dengan sistem yang sudah kita punya nih saat ini goal kita adalah food safety dan quality culture. Tentunya dampak positifnya banyak Mbak Diva. Hmm. Ya, untuk internal sendiri yang kita lihat di Haldin itu adalah bagaimana peran aktifnya Pak dari ya, semua departemen bahwa melihat bahwa quality ini bukan cuma tanggung jawab QA ya. saja Pak, tapi saya Betul. lihat bahwa semua stakeholder, semua Oke. departemen itu dengan kita banyak sertifikasi Ya, dan sudah melihat juga ya, dampaknya gitu, mereka berperan aktif ya gitu. Dan mereka juga saya lihat pada saat contoh nih hal kecil ya Pak Edi, hmm, kita mau sertifikasi nih, hmm, mau surveillance gitu ya. hmm, Mereka juga mau terlibat loh, Hmm. melibatkan departemen terkait ya, ya untuk persiapan audit dan sebagainya. Itu saya lihat adalah salah satu dampak positif dari ya, sistem ini sudah hmm, uh, lebih baik lah ya, Membentuk ke culture ya depannya, Pak ya? membentuk culture yang Betul. lebih baik untuk penerapan sistemnya. Nah, yang kedua adalah saya lihat adalah tadi teamwork yang bagus. ya, Teamwork yang bagus hmm, antar lintas departemen ya. Bahwa quality mindset itu sudah mulai muncul. Ya, tidak cuma tanggung jawab QA dan QC tapi semua departemen Hmm. berperan hmm, aktif gitu. Nah, karena memang tadi dikunci dengan kita dilibatkan dalam KPI tadi ya, Pak. ya, Ya, kalau quality berhasil berdampak juga terhadap KPI hmm, dan juga ya performa juga ya, Betul. performa juga ya, dari setiap departemen dan juga individu Pak Edi. hmm, Nah, secara eksternal yang kita lihat adalah ya ini peluang buat bisnis kita juga ya. Bagaimana itu menjadi apa ya, peluang bisnis buat kita. Karena kita memang 60% tadi saya bilang kita go internasional. Ya, bisnis kita itu adalah internasional Pak. Jadi ekspor ya, ekspor Pak. ya, Jadi memang
yang namanya sertifikasi sistem manajemen itu sangat penting, Ya. sangat kritikal ya, karena setiap negara punya sertifikasi yang Ya. berbeda-beda, Ya. punya customer requirement yang Ya. berbeda-beda. Jadi memang itu sangat kita butuhkan ya. Jadi sangat support bisnis, brand reputation juga buat Haldin dengan kita menerapkan sistem manajemen yang banyak dan juga cukup baik seperti itu. Itu mungkin dampak positif ya yang secara eksternal dan internal yang sudah kita dapatkan di Haldin, Mbak Diva. Wow, luar biasa. Seperti itu. Oke, luar Ya. biasa sekali ya Pak ya. Ya. Memang banyak positifnya ya, banyak apa ya, hal baiknya gitu ya Pak dengan penerapan sistem manajemen. Jadi mungkin sedikit sharing juga ke teman-teman Bapak Ibu mungkin yang menonton sambil ngabuburit ya Pak ya, Ya. karena di bulan Ramadan ya Pak ya. Benar. Ya. Jadi untuk penerapan sistem manajemen itu ya memang banyak dampak positifnya gitu ya terkait sistem-sistem yang spesifik misalnya terkait dengan keamanan pangan, lingkungan seperti itu. Jadi jangan takut ataupun khawatir lagi ya Pak dalam Ya. menerapkan Iya, sistem benar. manajemen seperti itu ya Pak ya. Gitu. Kemudian Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin dari saya. Mungkin pada awal-awal kan implementasi masih agak apa ya Pak, ibaratnya masih lihat-lihat gitu ya Pak ya. Di audit mungkin masih ada sedikit, ada hal-hal menarik nggak nih Pak pada saat audit pertama kali, misalnya satu sistem manajemen gitu, mungkin cerita-cerita hal lucu gitu Pak, mungkin buat teman-teman. Kalau lucu mungkin enggak ya, tapi tantangannya cukup Pertama besar nih kali. Mbak ini. Atau ini apa nih strategi ya mungkin biar Oh, sukses oke, auditnya Ketika ini. audit mungkin Ya. Pak. Ya, ya. Mungkin Ya, tentunya tantangannya kan Pak berbicara konsistensi ya Pak Edi ya. Kalau kita lihat nih pada saat kita nih mau audit ya, banyak hal kecil yang minor mungkin ya Pak Edi. Contoh nih, tanda tangan tidak ada, Oke. seperti itu. Ada yang kelewat checklist-nya Ya. Pak Edi. Itu mungkin tantangan-tantangan yang memang simple, tapi memang butuh komitmen dan juga konsistensi. Oke. Gitu ya, hal kecil yang memang harus kita ingatkan terus seperti itu. Karena itu juga hal-hal yang sangat diperhatikan juga Ya. auditor ya. Karena bagaimanapun kalau kita tidak melakukan itu berarti sistem sebenarnya belum berjalan dengan baik ya. Ya. Kalau pengisiannya aja tidak konsisten seperti Ya. itu ya. Kadang kita melihat hal besar, hal kecil terlupakan kan. Ya. Itu memang yang perlu kita perhatikan ya pada Oke. saat kita melakukan audit dan juga persiapan untuk sertifikasi Ya, lainnya untuk gitu sih Pak konsistensi Edi. lah ya. Konsistensi Tadi Pak makanya itu perlu Edi. tadi yang dibahas tadi quality and safety culture ya. Iya, itu yang mau Bagaimana kita nanti bangun. personil di lapangan itu benar-benar dia budaya quality dan food safety-nya bisa berjalan Jalan. dan dia paling penting adalah paham gitu ya tujuan Yes. daripada dia menulis, mencatat ya, Ya. bahwa tujuan akhir itu sebenarnya adalah quality dan food safety produk. Ya, Jadi benar. kontribusinya ada ya rekan-rekan Iya. ya. Jadi personil-personil di lapangan ini pemeran kunci juga ya Pak ya. Benar, Ya. Pak Edi. Jadi mereka kan merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu memang punya dampak gitu ya. Betul. Jadi setiap karyawan itu tuh sebenarnya punya peran dari OB saja gitu ya, checklist yang harus di situ berdampak pada penerapan Ya, sistem kita. betul. Tapi ya harus berjalan dengan konsisten Cukup ya. menarik ini Pak ya. Konsisten, Ada Pak. kasih tips nggak Pak? Ini ada reward and punishment nggak Pak untuk Iya, iya. penyemangat ataupun ya peringatan untuk personil-personil kadang itu diperlukan juga ya Pak, atau ada hal lain mungkin Yes. selain itu yang bisa memotivasi atau juga ya biar Benar, quality benar. food safety culture berjalan. Berjalan Mungkin di ya. pengalaman Pak Ridwan mungkin di-share sedikit ini Pak. Oke. Nah, ini juga yang sudah kita terapkan sebenarnya di Haldin, Pak. Ya. Jadi setiap bulan kita itu ada namanya quality talk. Quality Oke. talk. Quality talk. Nah, itu langsung di lapangan, Mbak Diva. Ya, jadi kita tidak melakukan di dalam ruangan yang Iya. semacam training, tapi kita on the spot. Oke. Nah, sekarang spotnya Good. misalnya di production atau engineering atau QC gitu ya. Kita sharing sebentar tentang apa sih, misalnya contoh tentang climate change gitu ya. Oke. Nah, nanti akan ada kuis-kuis, Pak Edi. Oke. Ya, dan dari quality itu menyiapkan nih semacam voucher. Ya, Iya, voucher biar belanja yang kita sudah penyemangat siap. ya. Iya. Jadi mereka tertarik juga ya mendengarkan dari quality talk ini dan bisa juga mengimplementasikannya ya, karena itu best practice-nya. Ya. Awareness Seperti juga ya Pak ya. awareness juga seperti itu, berkaitan dengan peran pekerjaan mereka. Jadi kita itu akan mengumpulkan, oh ini production,
Ya. Mungkin next month kita ke QC dan Oh, sebagainya. iya. Jadi nggak mix up juga ya. Oh, Jadi betul-betul, oh kenapa QA melakukan ini, quality talk ini untuk QC, apa tujuannya dan sebagainya mereka tahu gitu Pak ya, Edi. ya, Itu ya, sih. ya. Terima Karena kasih kita nih, harus bagus ada banget reward and nih punishment kan masukannya. Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi ada untuk motivasi, Motivasi juga. reward gitu ya Pak Iya. ya. Tapi ada juga punishment yang memang nggak Ya, menjalankan. yang gitu. menjalankan, tidak menjalankan. Oke Pak. Oke, Pak Ridwan. Mungkin Pak, untuk selanjutnya nih Pak, dari Bapak sendiri mungkin adakah mungkin pesan yang mau disampaikan ke Bapak Ibu di luar sana, Iya, rekan-rekan yang nggak di sana kerasa Pak? ini kita udah lama juga ya hangat ini ya. Ya, Pak Masih Edi. ada waktu ya. Silakan mungkin Pak ada tambahan Ada ya. hal-hal Ya. yang mau Ya. disampaikan terkait dengan apa namanya penerapan sistem manajemen, misalnya mungkin dari pengalaman Bapak itu sebetulnya mungkin ya apa ya ibaratnya bisa dijalankan gitu Pak hingga mendapatkan sebanyak tadi beberapa rentetan standar gitu Pak, seperti itu mungkin untuk penyemangat dari Oke. rekan-rekan. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu yang memang sekarang lagi mendevelop sistem ya Ya. Pak Edi ya, dan tentunya juga mau menuju ke sana, Hmm. ya kembali lagi saya bilang bahwa kita pertama dari persiapannya dulu ya Pak Edi, betul-betul persiapan. Ya kembali tadi kita harus melibatkan top manajemen Pak Edi. Jadi kita sebagai quality di sini nggak bisa bergerak sendiri juga ya Pak Edi, Mbak Diva, melibatkan top Ya. manajemen gitu ya. Ya kita harus membentuk yang namanya tim juga gitu ya. Terus nanti kita bikin semacam activity plan juga ya. Apa yang akan kita lakukan untuk penerapan sistem ini gitu ya. Menurut saya Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Karena ketika kita mengalami kesulitan menurut saya kita juga banyak cara untuk menerapkan sistem tersebut. Ya salah satu tentunya bisa dengan konsultasi nih ke Ray System ya Bapak Ibu terima ya. kasih nih, Pak. Karena menurut saya Ray System ini salah satu provider yang menerapkan segala sesuatu ada gitu ya. Mulai dari training, konsultasi dan juga sertifikasi. Jadi ya kalau tadi berbicara edukasi bagaimana menerapkan sistem ya, kalau memang belum sampai tahap ke sana minimal kita mengedukasi dulu ya. Dan menurut saya ya Ray System salah satu yang bisa kita pakai atau kita solusi untuk kita bisa belajar tentang penerapan sistem manajemen tadi Pak Edi. Ya, Dan jadi juga Mbak semangat Diva. nih ya semua rekan-rekan yang lagi men-set up ataupun yang udah existing ya mau improve lagi ya semangat ya. Selalu ada jalan ya. Selalu Benar, ada jalan, satu Pak. ada jalan. Selalu ada solusi juga ya, Ada Pak, ya. Ada solusi juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan, Pak Edi atas waktunya. Sudah banyak tadi beberapa informasi dari Pak Ridwan ya terkait dengan implementasi beberapa sistem di PT Haldin Pasifik Semesta gitu ya. Mungkin kalau saya catch up gitu ya beberapa kunci yaitu tadi yang ditekankan adalah kaitannya dengan top manajemen ya, komitmen dari top manajemen, kemudian kaitannya dengan kolaborasi gitu ya Pak ya antar departemennya memang harus saling gitu ya Pak, saling membantu untuk penerapan sistem dan juga untuk konsistensi gitu seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan atas Terima kasih waktunya. Mbak Diva. Pak Edi, Sudah jauh-jauh ke kantor kami. Amin, amin. Thank you, Pak. Terima kasih juga Pak Edi selalu menemani saya di Sistem Talk pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan penonton setia, Bapak Ibu. Semoga Sistem Talk ini juga bisa menjadi salah satu pengetahuan ataupun hal baru lainnya ya bagi Bapak Ibu untuk bisa nantinya bisa semangat untuk menerapkan sistem-sistem yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya undang ke depan sini Pak Edi, Pak Ridwan untuk memberikan souvenir sedikit dari kami. Ya, silakan Pak Ridwan. Terima kasih, terima kasih Pak Edi atas kehadirannya. Terima Sukses kasih. selalu, sehat selalu. Amin, amin, sukses maju Pak. selalu. Oke, boleh dokumentasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu dia dari Ray System Talk episode ketiga. Sampai jumpa di Ray System Talk episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, salam sukses selalu. Indonesia bersistem.